Saya harus berdiri di sini mungkin ya. Kemana diarahkan supaya bisa bergerak ini? Di sini ya. Oke. Jadi kita masuk kepada ovarium. Ovarium yang paling penting di sini kita harus mengukur adalah ukurannya ya. Ukurannya itu sangat penting karena kalau ukuran di bawah 3 mil, jadi Pak mengukur ukuran ovarium itu sama dengan rumus elipsoid, panjang kali lebar kali tebal. Nah, ukurannya itu tidak boleh kurang daripada 3 cc ya, 3 mils. Nah, kalau kurang dari 3 cc itu sudah jelas suatu orang yang mempunyai cadangan ovarium yang rendah. Nah, di sini kemungkinan dia akan susah hamil di sini ya. Kalau di atas 10 mil itu kemungkinan PCO ya. Dan biasanya volume berkorelasi dengan jumlah folikel yang ada di dalam. Nah, kemudian yang kedua, kita selain mengukur volume, kita harus menghitung jumlah folikel yang ada di dalam ovarium masing-masing. Nah, pasti dengan menghitung folikel kita harus menggunakan USG transvaginal ya, supaya lebih jelas hitungan kita di situ berapa. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui secara jelas ovarium reserve atau cadangan ovarium seseorang. Nah, kalau di bawah 4 itu sangat jelek ya, di bawah 4 itu. Kalau 4 sampai 6 itu kurang, kemudian 7 sampai 10 sudah menurun, kemudian 11 sampai 30 kiri dan kanan ya, jadi dihitung kiri dan kanan dijumlahkan, itu disebut normal. Kalau di atas 30 itu disebut PCOS. Jadi kalau kita sebagai praktisi infertilitas di bayi tabung itu senangnya ya kalau normalnya 11 sampai 30. Karena untuk mencapai suatu embrio yang bagus kita harus paling sedikit mendapatkan 8 sampai 15 telur waktu dilakukan ovum pickup itu mendapatkan sesuatu yang bagus. Kalau seandainya ibu-ibu yang datang dengan ovarium besar dengan telur 1, 2, 3 itu memang keberhasilannya jauh lebih rendah. Nah, ovarium reserve itu nanti kita bagi 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita bisa lihat pada lateral kiri dan lateral kanan ya. Nah, di sini kita bisa lihat folikelnya 2, kemudian ada yang folikelnya 6, di situ yang sedikit, yang kurang itu ada yang kiri kanan 8, ada yang cukup banyak, ada yang sampai PCOS. Di gambarannya sangat bervariasi, nanti akan ditemukan dalam praktek sejawat sekalian. Nah, bagaimana kita mengukur ukuran? Tetap ukuran dilakukan adalah dua ukuran pada bagian luar daripada folikelnya dari atas sampai ke bawah dengan melakukan suatu 2 garis perpendikuler tegak lurus 90. Tidak boleh ada mengambil ukuran yang tidak tegak lurus ya. Ambil yang paling besar ukurannya, baru dibagi 2, itu merupakan rata-rata daripada ukuran tersebut. Nah, selanjutnya juga ada yang menggunakan sono AFC ya, atau yang menggunakan perhitungan volume daripada alat USG yang sudah bisa di mapping sendiri akan keluar. Cuma di sini kita juga harus berhati-hati karena ada ukuran-ukuran yang kecil-kecil yang merupakan pembuluh darah itu kan akan termasuk di dalam. Jadi kita harus screening dengan baik, lihat mana yang boleh diambil dan mana yang tidak di sini. Jadi kemudian kita akan bicara mengenai faktor predominan folikel di sini. Dominan kalau kita di sini, kalau pada mungkin nanti akan dibicarakan lebih banyak lagi oleh Dr. Ason di bagaimana monitoring folikel. Di sini pokoknya ukurannya sekitar 17 dan 18, ukurannya naik rata-rata 2 mil paling bagus. Dan mengenai apa yang harus dilihat dalam satu folikel itu mungkin diameternya ya. Selain diameternya juga pola tumbuhnya setiap hari itu naik nggak sampai 2 mili. Kalau naiknya setengah mili itu kurang bagus. Dindingnya itu jangan terlalu tebal. Kemudian vaskularitasnya itu ada
blood flow sekitar folikelnya itu bagus apa tidak. Nah, kalau folikel matur itu dia udah besar ukurannya 17-18. Kita lihat vaskularisasinya bisa mengelilingi folikel tersebut ya. Yang paling bagus itu kalau bisa 75%, yaitu tervaskularisasi sekitarnya, perifolical flow-nya dengan PSV-nya di atas 10. Ya. Ini sangat penting kalau bagi kita yang memang mau menggunakan telur, misalnya pada bayi tamu itu telurnya cuma satu barangkali kita dari klinik bayi tamu itu akan sangat terbantu kalau sejauh di daerah sekalian itu udah mahir melakukan monitoring folikel dengan baik, sehingga kita barangkali bisa menyerahkan monitoring folikel ke daerah dengan melakukan perhitungan daripada monitoring folikel yang benar, kita akan mendapatkan hasil lebih baik. Apalagi kalau telurnya yang satu-satu ini sangat penting sekali diperhatikan follicular blood flow-nya. Tapi kalau banyak itu sulit ya. Nah ini yang bagus sekali kalau dia total sekali yang ada peak systolic velocity-nya di atas 10 ya. Nah kemudian ini pola semi kuantitatif analistik itu yang paling penting flow-nya itu harus di atas 50% ya. Daripada vascularity-nya paling bagus sih 75%. Kalau kita ini melihat terjadinya ovulasi sebenarnya gampang. Pada hari ini kita lihat ada folikel. Besok itu kalau sudah nggak ada folikelnya udah muncul, nah itu sudah kemungkinan sudah terjadi ovulasi. Atau kita lihat free fluidnya, cairan bebasnya di cavum Douglas ya. Itu yang paling gampang kita lihat. Nah ini kita ya tentu kita harus lihat ada folikel yang matur dulu, baru kemudian cairan free fluid. Baru beberapa hari kemudian kita bisa amati ada corpus luteum di situ ya, yang memiliki dinding yang irregular, kemudian hipoekoik dengan eko internal di dalam. Dan kalau dikata mapping dia ada ring of fire-nya ya. Kalau corpus luteum ciri khasnya, nah itu seperti itu, ring of fire-nya seperti ini. Dia udah agak padat dia. Nah, ada juga corpus hemorrhagic ya dia darahnya itu perdarahan di dalam corpus luteum, banyak sekali sekat-sekat seperti apa ya, jaring-jaring sekat tawon di dalam. Nah, ada follicular anovularium persistent. Bagaimana kita lihat ini adalah suatu luteinized unruptured follicle, LUF ya. Kita bisa folikelnya besar, kemudian dindingnya tipis ya. Habis itu biasanya perifollicular blood flow-nya sedikit. Berbeda dengan corpus luteum. Corpus luteum pasti ring of fire-nya banyak ya. Nah PCOS ini saya kira sudah disampaikan oleh Dr. Ason, mungkin saya skip aja. PCOS ini. Nah PCOS ini sangat penting bagi kita sebenarnya untuk menegakkan. Jadi kalau USG itu morfologinya PCO ya, tapi kalau ada sindromnya kita harus lihat kriteria Rotterdamnya ya, paling penting. Bagaimana kita mengukur SA rasionya ya, stromal ovarium index, distribusinya juga penting di sini ya. Wah ini kok mati. Nah, ini ada Doppler ovarium. Ovarium itu sebenarnya kita penting, kadang-kadang kita akan lihat kalau Dopplernya rendah pada perangsangan dengan menggunakan gonotropin, biasanya dosisnya bisa lebih sedikit rendah, lebih sedikit. Kalau dia agak tinggi berarti persistensinya tinggi. Ini PI. Nah mengenai endometrioma kemarin sudah dibicarakan juga oleh Dr. Ason ya. Yang penting di sini untuk melihat endometrioma kita jangan melupakan teknik dynamic ultrasonografi. Apa yang mau dilihat ovarium, kita lihat dengan mobilitasnya, uterus dengan mobilitasnya, pouch of Douglas dengan mobilitasnya, kemudian menggunakan soft marker, nyeri dan mobility, dan yang kelima